Semuanya, perkenalkan, nama saya Lydia Margareta Sinaga, BK 5D dengan NIM 1905072073. Saya adalah mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Perbankan dan Keuangan. Video kali ini mengenai penilaian kesehatan bank menurut Bank Indonesia. Video kali ini untuk memenuhi UAS saya dengan mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dengan nama dosen yaitu Ibu Eva Simatupang, SE MSI. Berikut adalah penjelasannya. Penilaian tingkat kesehatan bank. 1. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 3. 2. Penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. 3. Bank wajib melakukan pengkinian atau self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. 4. Hasil self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pula pada ayat 2 dan 3 yang telah mendapatkan persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. 5. Bank wajib menyampaikan hasil self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut. A. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk peningkatan tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk posisi tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. B. Untuk penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada bulan akhir Desember. Pasal 4. 1. Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. 2. Bank Indonesia melakukan pengkinian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan bank atau yang diinformasikan lainnya. Pasal 5. Dalam rangka pengawasan bank, apabila terdapat hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 dengan hasil self-assessment penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 3 dengan cangkupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. A. Profil risiko. B. Good corporate governance. C. Rentabilitas. D. Permodalan. Pasal 7. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inher dan kualitas penerapan manajemen risiko dan operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategi, keputusan, dan reputasi. 2. Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf B merupakan penilaian terhadap manajemen bank dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 3. Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja sumber-sumber dari bank. 4.
penilaian terhadap faktor permodalan. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 huruf D, meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan penggolongan permodalan. Pasal 8, 1. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6, ditetapkan peningkatannya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. 2. Penetapan peringkat faktor profil resiko dilakukan sebagaimana yaitu A. Penetapan tingkat resiko dari masing-masing resiko sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1. B. Penetapan tingkat resiko inher secara kompensit dan kualitas penerapan manajemen resiko secara kompensit, dan C. Penetapan peringkat faktor profil resiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana yang dimaksud pada huruf A dan huruf B, dengan memperhatikan signifikan masing-masing resiko terhadap profil resiko secara keseluruhan. 3. Menetapkan peringkat faktor GCG yang dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lainnya yang terkait dengan GCG bank. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikan masing-masing parameter dan indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank. 5. Menetapkan peringkat penilaian faktor permodalan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikan masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. 9. 1. Peringkat komprehensif tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 2, 3, dan 4. Dengan memperhatikan materialitis dan signifikan masing-masing faktor. 2. Peringkat komprehensif sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dikategorikan sebagai berikut. A. Peringkat komprehensif 1 PK1. B. Peringkat komprehensif 2 PK2. C. Peringkat komprehensif 3 PK3. D. Peringkat komprehensif 4 PK4. E. Peringkat komprehensif 5 pasal 5. 3. Komprehensif 1 atau PK1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat, sehingga nilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 4. Peringkat komprehensif 2 atau PK2 mencerminkan kondisi bank secara sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 5. Peringkat komprehensif 3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga nilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dari faktor eksternal lainnya. 6. Peringkat komprehensif 4 mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 7. Peringkat komprehensif 5 mencerminkan kondisi baik yang secara tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10. Dalam hal
berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia, ditemukan permasalahan atau pelanggaran secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasionalnya atau langsung usaha bank. Bank Indonesia berwenang menurunkan peringkat komprehensif tingkat kesehatan bank. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. 1. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 3 dengan cangkupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut. 1A. Profil risiko, B. G. CG, C. Rentabilitas, D. Permodalan. 2. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikasi atau materialisasi pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. B. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank. 3. Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikasi atau materialisasi pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. B. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh pada signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Indonesia, laporan bank secara konsolidasi, dan informasi keuangan lainnya yang memperhatikan A. Signifikasi pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. B. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang mempengaruhi secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. 5. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Terdapat parameter dan indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank Indonesia. Pasal 12. Bagi bank yang melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka A. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komprehensif tingkat kesehatan